Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 611. Wanita tua dari keluarga rahasia. Adinata telah mengembangkan minat yang kuat pada keluarga Smith. Dia ingin memanfaatkan membawa Lotta pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Smith. Masing-masing dari 8 keluarga rahasia memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh keluarga lain, seperti pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Brahma dan teknologi keluarga PU yang dapat membuat orang 10 tahun lebih muda. Jika Anda dapat mengetahui kartu truf keluarga Smith saat ini, Anda akan memiliki lebih banyak suara dalam menangani dan melakukan berbagai transaksi di masa depan. Adinata berkata kepada King Long, "King Long, kamu pergi dulu. Xiao Wang dan yang lainnya akan menjemputmu di pintu." King Long jelas tidak ingin membiarkan Adinata mengambil risiko sendirian. Jadi dia segera berkata, "Tuan, saya batuk, saya baik-baik saja, saya bisa melakukannya." Adinata berkata, "Jika kamu pandai bertarung secara pribadi, tetapi kamu tidak pandai dalam sihir semacam ini, serahkan padaku. Kamu dan Xiao Wang Ganendra selalu memantau situasiku di luar. Jika terjadi sesuatu padaku, segera hubungi mereka. Bergegaslah ke sini." Bagaimanapun, Adinata memiliki pesawat terbang, drone, dan peralatan berteknologi tinggi lainnya, sehingga mudah untuk menyelamatkan Adinata. Bahkan jika Adinata mengancam Park Cheng-woo terakhir kali, setelah orang tua Lotta ditangkap, Adinata dapat memerintahkan King Long untuk meledakkan seluruh kastil dengan rudal. Paling buruk, semua orang akan mati bersama. Adinata menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di antara 8 keluarga besar yang bersedia mati bersamanya. Adinata tidak membuang waktu, melihat lokasi yang dikirim oleh Luotea, dan dengan cepat berlari ke arah itu. Sesampainya di depan gedung tinggi kastil, Adinata melompat tinggi dan memanjat dengan kedua tangannya. Mendaki kastil dengan tangan kosong adalah sesuatu yang disukai oleh ketiga bersaudara Adinata sejak mereka masih kecil. Bagi penggemar parkour biasa, ini tidak sulit, dan bagi Adinata, itu adalah hal yang mudah. Adinata dengan cepat naik ke level tertinggi, dan Lotta tinggal di lantai paling atas. Saat ini, Adinata hanya perlu membuka jendela dan masuk. Dalam jarak 100 meter, Adinata dapat menemukan Lotta. Namun, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup. Seperti tornado, angin kencang menyapu, semuanya menuju ke arah Adinata, seolah-olah mereka datang ke arahnya, mencoba meledakkannya dari kastil. Adinata meraih dinding dengan kedua tangan dan melirik ke bawah. Jika dia jatuh dari ketinggian ini, kakinya akan patah bahkan jika dia tidak mati. Huhu, angin jahat terus berkecamuk. Namun, Adinata tidak panik sama sekali. HMPH, saat aku naik ke lantai 1 dan 2 tadi, anginnya tidak begitu kencang. Saat aku naik ke atas, tiba-tiba anginnya menjadi lebih kencang. Ini jelas buatan manusia dan ditujukan padaku. Adinata akhirnya mengerti mengapa cuaca di dekat sini sangat aneh. Perakiraan cuaca mengatakan tidak ada angin, tetapi angin terus bertiup di sini. Itu hanya dikontrol secara artifisial, kami hanya tidak ingin orang luar tetap tinggal. Beraninya kamu mencoba yang terbaik untuk melakukan apapun di depanku. Beraninya kamu meledakkanku dan membunuhku dalam sekejap? Aku khawatir kamu meremehkanku, keturunan keluarga Brahma. Adinata tiba-tiba menepuk punggungnya. Engah! Tiba-tiba, sepasang sayap tumbuh dari punggung Adinata. Kemudian, Adinata tidak lagi memegang dinding dengan tangannya, dan hanya tergantung di udara, tidak bisa jatuh sama sekali. Tentu saja, ini juga merupakan produk teknis dari keluarga Brahma. Tetapi benda ini tidak melampaui era ini, hanya memungkinkan orang untuk menjaga keseimbangan tubuhnya di udara dan mencegahnya terjatuh. Banyak perusahaan di banyak negara dapat mengembangkannya. Adinata langsung memprovokasi. Ya, apakah kamu tidak ingin meledakkanku? Ayo, biarkan angin semakin kencang. Menariknya, melihat Adinata dapat melayang di udara dengan aman tanpa khawatir akan jatuh hingga meninggal, angin tampak spiritual dan menjadi semakin kecil. Mendengus. Melihat pihak lain tidak lagi main-main, Adinata menendang kaca jendela, melipat sayapnya, berbalik dan berjalan masuk. Namun, begitu Adinata tiba di lantai atas kastil, seorang wanita tua berusia 80-an tiba-tiba muncul di depannya. Wanita tua ini memiliki wajah yang keriput dan terlihat sangat menakutkan. "Nak, kamu tidak boleh datang ke sini. Ini akan menjadi kuburanmu." Wanita tua itu berkata dengan nada yang sangat muram. Adinata tidak takut, tapi dengan hati-hati menatap wanita tua di depannya, dan bertanya dengan bingung, "Ya, orang Cina?" Wanita tua ini ternyata orang Cina, dan dia benar. Mengapa keluarga Smith, keluarga kulit putih Eropa, mempekerjakan begitu banyak orang Tionghoa? Adinata bertanya kepada pihak lain, "Siapa kamu? Apa hubungan antara keluarga Smith dan orang-orang Tiongkok?" Wanita tua itu memandang Adinata dan terkejut melihat bahwa dia tenang dalam suasana yang begitu suram dan menakutkan. Dengan kakinya tidak gemetar dan kata-katanya berbicara dengan nyaring dan tegas. "Anak muda,
Aku belum pernah melihat keberanianmu seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama di usiamu yang dapat melihatku tanpa merasa takut hingga aku mengompol. Wanita tua itu memiliki senyuman menakutkan di wajahnya. Adinata berkata dengan sangat serius, jawab pertanyaanku. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, ini bukan pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Hari ini, Anda telah melihat terlalu banyak hal di sini dan mengetahui terlalu banyak rahasia. Untuk mencegah Anda membocorkannya, saya harus membunuh Anda. Mulut. Wanita tua keriput dan reot itu sebenarnya mengancam akan membunuh Adinata, yang tingginya 2 kali lipat darinya. Adinata masih tidak takut, dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuh orang dan membungkam mereka, kan? Kalau begitu aku harus mengingatkanmu bahwa bukan hanya aku yang mengetahui rahasia keluarga Smithmu, tapi juga keluarga PU dari negara Han. Wanita tua itu langsung terkejut. Apa? Keluarga PU di negara dingin? Keluarga PU? Keluarga rahasia? Adinata berkata, iya, itu keluarga PU. Baru saja, PU Cheng Yu, generasi kedua dari keluarga PU, juga datang mengunjungi kastil di malam hari. Dia sudah mengetahui semua rahasiamu. Dia mungkin akan memberitahu ayahnya ketika dia kembali, lalu beritahu semua orang di 8 keluarga besar. Apakah kamu ingin membunuhnya dan membungkamnya? Aku akan memberimu fotonya agar kamu bisa menggunakannya saat kamu menemukan seseorang. Sambil berbicara, Adinata menggunakan iPhone 18 miliknya untuk segera mencetak foto Park Cheng-woo dan kemudian menyerahkannya kepada wanita tua itu. Aku tidak bisa menuliskanmu alamatnya di negeri Han, karena aku tidak mengetahuinya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu bisa pergi ke Park-nya dulu. Itu saudara perempuannya. Tapi jangan sakiti dia, karena Park Eun-ah adalah wanita yang kusuka. Tindakan Adinata membuat wanita tua yang tampak jahat dan siap menakuti orang itu menjadi bingung. Apakah ini karena dia ingin menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Park Cheng-woo? Wanita tua itu memandang Adinata dan melihat iPhone 18 miliknya. Kamu sebenarnya tahu tentang 8 keluarga besar di ponsel masa depan. Apakah kamu dari 8 keluarga besar? Adinata menangkupkan tangannya. Tidak hormat. Adinata, yang berada di Tiongkok, baru saja melihat sebuah mobil Hongqi pergi dengan 2 orang berwajah Asia. Mereka juga pasti dari Tiongkok. Karena kita sama-sama dari Tiongkok, izinkan aku bertanya dengan berani. Mungkin kedua orang itu saling kenal nama satu sama lain dan nama kakekku. Wanita tua itu mendengus dingin. Kamu Chong Hai? Adinata dengan bangga menjawab, tidak buruk. Wanita tua itu menunjukkan senyuman aneh. Ihaha, lelaki tua itu sedang sekarat. Bab 612. Kendalikan otakmu. Adinata sangat marah. Kamu wanita tua yang penuh kebencian. Beraninya kamu mengutuk kakekku. Jika bukan karena keluarga Smith dan usiamu, aku akan menamparmu. Kemampuan Adinata yang serba bisa saat ini sepenuhnya disebabkan oleh budidaya kakeknya. Kecintaannya terhadap kakeknya jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tuanya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak menghormati kakeknya. Tetapi wanita tua itu tersenyum dan berkata, terkutuklah. Haha, aku tidak mengutuk kakekmu. Tak seorang pun dari 8 keluarga besar dapat hidup melewati usia 80 tahun. Mereka semua meninggal sebelum usia 80 tahun, bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Kakekmu pasti berumur 79 tahun kan? Haha, ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh anggota 8 keluarga besar. Anakku, kamu seharusnya bahagia. Jika kakekmu bisa hidup 1 atau 200 tahun dan masih terlihat seperti pemuda, apa hubungannya denganmu? Kamu tidak akan pernah menjadi kepala keluarga Brahma seumur hidupmu. Hei. Adinata sedikit terkejut karena wanita tua ini tahu banyak tentang 8 keluarga besar. Bahkan Adinata tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun di 8 keluarga besar yang dapat hidup lebih dari 80 tahun. Saat ini, dengan penuaan yang serius, di masyarakat nyata, banyak terdapat lansia yang telah hidup di atas 80 tahun. Dan 8 keluarga besar memiliki perawatan dan pemeliharaan kesehatan terbaik. Secara logika, mereka tidak boleh semuanya hidup melewati usia 80 tahun. Mungkinkah kakek Adinata tidak bisa lepas dari nasib ini? Wanita tua itu memandang Adinata dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu berasal dari keluarga Brahma di Tiongkok, sayang sekali jika membunuhmu secara langsung. Melihat wanita tua itu mengulurkan tangan tuanya, Adinata sepertinya siap mengambil tindakan, dan langsung bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita tua itu berkata dengan tidak bermoral, saya ingin mengontrol Anda dan menjadikan Anda anggota keluarga Han kami. Keluarga Han? Nama keluargamu Han? Apakah 2 orang di dalam mobil Hongqi tadi juga bermarga Han? Apa hubungan antara keluarga Hanmu dan keluarga Smith? Adinata dengan cepat bertanya. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat satupun keluarga bergaya Korea di negaranya. Ada banyak keluarga bernama Han, namun tidak banyak yang berkomunikasi langsung dengan 8 keluarga besar tersebut. Wanita tua itu berkata, belagi pula, kamu akan segera dikendalikan olehku, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Ya, saya dari Tiongkok sama seperti Anda. Keluarga Han kami bukanlah keluarga besar, hanya keluarga kecil yang selalu anonim. Namun, keluarga Smith yang bermartabat,
Salah satu dari 8 keluarga rahasia di dunia, telah dikendalikan oleh keluarga Han kita. Hahaha. Tawa wanita tua itu begitu menawan hingga membuat orang merinding. Tapi Adinata lebih prihatin dengan informasi yang dia ungkapkan. Jika kamu bilang kamu mengendalikan keluarga Smith, mungkinkah orang tua Lotta juga dikendalikan olehmu? Wanita tua itu tidak lagi menjawab, tetapi mengulurkan tangannya langsung ke arah Adinata. Termasuk kamu. Tiba-tiba, kucing hitam terus melompat ke arah Adinata. Adinata tahu bahwa kucing-kucing ini akan sangat berbahaya baginya. Jadi, ketika dia mendengar kucing itu mengeong, dia segera mengeluarkan bom asap kecil dari sakunya dan membantingnya ke tanah. Bau yang sangat menyengat langsung muncul dari tempat kejadian. Dan kucing hitam ini pingsan saat mereka mencium bau ini. Ahem, uhuk, bocah, kamu punya banyak trik. Wanita tua itu terbatuk dan terus mengipasi asap yang keluar dari tubuhnya dengan tangannya. Adinata sedikit terkejut. Bom asap ini tidak hanya dapat membuat hewan pingsan, bahkan manusia pun akan pusing dalam waktu singkat setelah menghirup gas tersebut. Tapi kenapa itu tidak berhasil untuk wanita tua ini? Wanita tua itu memegang untayan manik-manik Buddha di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia langsung melepaskan salah satu manik-manik itu dan memukul kaki Adinata. Itu menyakitkan. Adinata berlutut kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa dipukul oleh wanita tua ini akan sangat menyakitkan. Benar saja, kekuatan setiap keluarga rahasia tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan seperti itu pasti dicapai oleh para dewa saat itu. Sangat disayangkan keluarga Brahma mengembangkan fokusnya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Dan keluarga PU mengembangkan fokusnya pada cara membuat orang lebih muda. Jika Adinata adalah kakek dari keluarga Brahma, dia akan membiarkan keluarga Brahma fokus pada seni bela diri setelah mengetahui bahwa para dewa memiliki kekuatan seperti itu. Berusaha keras untuk memungkinkan orang-orang dari keluarga Brahma mereproduksi aksi-aksi unik seni bela diri, memungkinkan orang memiliki kemampuan untuk terbang melewati tembok dan terbang melewati tembok, dan terus-menerus meningkatkan batas atas tubuh manusia. Nah, terimalah nasibmu. Wanita tua itu melayang seperti embusan angin dan meletakkan tangannya di kepala Adinata. Adinata tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, dan gambaran terus bermunculan di benaknya. Berhenti! Wanita tua sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Adinata berteriak, tetapi dengan tubuh dan kekuatan yang kuat, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu seorang wanita tua. Wanita tua itu tersenyum sinis dan berkata, saya menyerang otak Anda. Ini adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita saat itu. Sebentar lagi, otak Anda akan dikendalikan oleh saya. Hahaha. Seketika, gambaran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Adinata. Ada adegan Adinata bermain dengan Tian Brahma dan Xuan Brahma ketika dia masih kecil. Tapi ada juga adegan seorang gadis kecil yang tidak dia kenal sedang bermain pasir di ujung desa tua. Apakah ini berbagi otak? Adinata menebak bahwa gadis kecil yang tidak dia kenal ini pasti wanita tua di depannya. Pada saat ini, hubungan erat sedang terjalin antara otak kedua orang tersebut. Tidak hanya Adinata yang bisa melihat pemandangan ini, wanita tua itu mungkin juga memiliki pemandangan yang sama persis di depan matanya. UPS, aku telah diserang olehnya. Semua ingatanku telah diketahui olehnya, dan ingatannya perlahan-lahan ditanamkan dalam diriku. Adinata memiliki firasat buruk. Dia tahu bahwa teknologi masa depan akan sangat menakutkan. Penggantian otak bukanlah fantasi sama sekali. Dan jika keluarga Han menerapkan teknologi tinggi semacam ini pada sihir jahat semacam ini, kemungkinan besar itu akan mungkin terjadi. Berhenti. Adinata terus berjuang. Tapi, tidak ada gunanya. Dalam benak saya, gambaran itu terus muncul kembali. Adegan Adinata adalah apa yang dia alami, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Melalui momen-momen mengamati wanita tua itu, Adinata secara kasar memahami bahwa dia awalnya dibesarkan di sebuah desa pegunungan kecil di barat laut Tiongkok, dan nenek moyangnya mempelajari ilmu hitam. Beberapa dekade yang lalu, sekelompok dari mereka datang ke Swiss, mengambil kendali atas orang tua Lotta, dan menjadi pengendali di belakang layar keluarga Smith. Sialan! Kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang di keluarga Smith. Kamu juga mengendalikan orang tua Lotta. Kamu pantas mati. Kamu tidak pantas menjadi orang Cina. Adinata tidak bisa menahan perasaan patah hati saat melihat adegan brutal itu. Orang suci Swiss, ini sangat menyedihkan. Sebagian besar kerabatnya telah meninggal, dan orang tua kandungnya juga sepenuhnya dikendalikan secara mental oleh keluarga Han. Namun, saya tidak melihat mereka memperlakukan Lotta seperti ini. Wanita tua itu tersenyum sinis dan berkata, kamu akan segera menjadi boneka keluarga Han kami, dan kamu masih ingin mengeluh tentang orang-orang di keluarga Smith. Haha, goblin kecil Lotta ini sungguh menawan, tidak heran putra sulungku. Saya harus menunggu upacara kedewasaannya yang berusia 18 tahun sebelum saya dapat menikmati dan mengendalikannya. Bagus sekali, setelah kamu menjadi boneka keluarga Han kami, setengah bulan kemudian, pada hari upacara kedewasaan Lotta, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana gadis kesayanganmu menjadi budahan kami keluarga. Hahaha. Bab 613. Adegan pernikahan muncul kembali. Pada saat ini,
Adinata akhirnya tahu mengapa Lotta disebut "Yi orang suci Swiss", tetapi ingin melarikan diri dari keluarganya pada hari upacara kedewasaan berusia 18 tahun. Ternyata dia telah dipenjara selama 18 tahun terakhir. Kepala laki dari keluarga Han sepertinya adalah penggemar program pengasuhan dan membesarkan Lotta sebagai gadis biasa hingga dia berusia 18 tahun. Baru pada hari upacara kedewasaan gadis itu yang berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam harem. Mungkin itu bukan harem, hanya mainan. Adinata merasa patah hati ketika dia berpikir bahwa gadis cantik dan lugu di Lotta akan dihina oleh penjahat jahat dan licik seperti keluarga Han. Di masa yang begitu mulia, Anda harus menjalin hubungan romantis dengan teman-teman Anda dan memulai kenangan indah bersama orang yang Anda cintai. Ini jelas bukan tentang diintimidasi dan dirampas masa mudanya oleh seseorang yang tampak seperti orang Mandarin di Marvel. Sangat disayangkan Adinata benar-benar tidak dapat menghentikan ini sekarang. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, King Long, Ganendra, Xiao Wang dan lainnya di luar kastil juga menyaksikan kematian Adinata. UPS, terjadi sesuatu pada Tuan Brahma. Melalui peta induksi termal, Ganendra melihat lantai kastil tempat Adinata baru saja masuk. Adinata sekarang berlutut dengan satu kaki, dan seseorang menekan kepalanya. Teknologi induksi termal bukanlah sesuatu yang melampaui era ini, namun telah ditingkatkan dalam beberapa aspek. Misalnya pada gambar, yang terlihat bukanlah bongkahan benda, melainkan wujud yang lebih manusiawi, dengan gerakan tubuh yang terlihat jelas. Teknologi penginderaan panas saat ini sebenarnya sangat canggih. Saya teringat 1 atau 2 tahun lalu, sebelum Adinata Ye dan Jelita bercerai, Jelita pernah pergi ke mall dan mengenakan rok yang sangat SKSI, rok yang sangat pendek, dan membawa tas Chanel. Selain itu, dia sangat cantik dan sangat menarik perhatian. Saat pertama kali memasuki mall, seorang pria berpenampilan tidak menarik tiba-tiba bergegas menghampiri dan merampas tas Chanel berharga yang dibawa Jelita. Tak hanya itu, sembari merampas tasnya, ia juga menampar pantatnya dengan keras. Pria pengecut ini mengambil tasnya, memanfaatkannya, dan segera kabur. Jelita memakai sepatu hak tinggi, jadi dia tidak bisa mengejarnya. Bahkan jika dia memakai sepatu kets, dia, secantik dan sekaya dia, tidak bisa mengejar perampok. Sangat disayangkan Adinata tidak ada di sana pada saat itu. Jika tidak, dia akan langsung dijatuhkan. Jadi, Jelita langsung menelepon polisi, dan polisi mengejarnya. Saat polisi mengejarnya, pria itu berlari ke ladang jagung di pedesaan. Bersembunyi di ladang jagung yang tingginya lebih dari 2 meter, jagungnya sangat padat sehingga sulit menemukan siapapun. Perampok mengira dia bisa menghindari kejaran polisi. Siapa sangka polisi Aurosholz juga sangat canggih dan langsung menggunakan teknologi penginderaan termal untuk langsung menemukan tempat persembunyian perampok dan kemudian menangkapnya. Usai ditangkap di kantor polisi, perampok tersebut mengatakan bahwa ia tidak berniat merampok tas tersebut. Namun ia begitu pengecut sehingga melakukan kesalahan karena melihat Jelita terlalu cantik dan SKSI. Menghadapi Jelita, dia berlutut di tempat, meraih sepatu hak tinggi Jelita dengan kedua tangan dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Sambil mengakui kesalahannya, dia memuji sosok baik Jelita. Jelita telah dipuji karena kecantikannya selama lebih dari 10 tahun, dan dia sudah lama bosan mendengarnya. Namun, dia belum berkali-kali dipuji karena sosoknya. Selain itu, dia memiliki Maktika, monster yang tak terkalahkan. Sosoknya, di rumah, jadi dia selalu memiliki harga diri yang rendah dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi perampok yang memohon belas kasihan, mengakui kesalahannya dan menyanjungnya, Jelita sebenarnya memilih untuk memaafkannya dan tidak meminta pertanggungjawabannya karena telah merampas tas dan memanfaatkannya. Lupakan saja, setelah Adinata mengetahui hal ini, dia menyuruh Jelita untuk tidak keluar mengenakan rok pendek seperti itu lain kali. Jika tidak, hal seperti hari ini mungkin akan terjadi lagi. Tapi Jelita sama sekali tidak mendengarkan Adinata. Dalam beberapa hari berikutnya, dia bahkan keluar dengan mengenakan rok mini itu. Sepertinya dia sama sekali tidak takut bertemu orang mesum. Pada saat ini, Ganendra melihat peta induksi termal dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Adinata, dan segera berkata, "I saudara Long, ledakan saja kastil ini dengan satu tembakan." Mereka datang dengan Zephyr 3, yang dilengkapi dengan senjata berat dan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bangunan atau kastil. King Long tampak pucat saat ini dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami tidak tahu situasi tuannya saat ini. Kami tidak tahu apakah tuannya masih memiliki kesadaran yang jernih dan tindakan cepat. Setelah kastil runtuh, tuannya tidak akan mendapat kesempatan kedua. Jika dia segera keluar, kita akan membunuh tuannya bersama-sama. Beri aku senapan snipernya." King Long memberi perintah, dan anak buahnya segera mengirimkan senapan sniper. King Long dengan cepat membidik ke arah atas kastil. Senapan sniper senjata futuristik ini bisa membunuh orang langsung melalui dinding. Pertama, peluru bisa menembus tembok biasa. Kedua, bidang pandang senapan sniper bisa melihat menembus tembok dan juga bisa menampilkan peta panas kedua orang tersebut. Ledakan! King Long membidik kepala wanita tua itu dan menembaknya. Namun terjadilah pemandangan aneh, ketika peluru mencapai dinding luar kastil,
tiba-tiba berhenti di udara, berhenti tiba-tiba, lalu jatuh ke tanah seperti burung yang ditembak. Apa? King Long ketakutan. Keluarga misterius benar-benar kuat. Senjata-senjata berteknologi tinggi dari keluarga Brahma ini sama sekali tidak berguna bagi orang-orang yang juga anggota keluarga misterius. UPS. King Long menyadari bahwa Adinata dalam bahaya. Saat ini, di dalam kastil, wanita tua itu memandang keluar jendela, seolah dia merasakan peluru datang dari luar, dan dia tertawa kecil di wajah lamanya. Ah, trik kecil sekali. Alat pelindung di luar dibuat 20 tahun yang lalu. Keluarga Brahma benar-benar tidak membuat kemajuan sama sekali dalam 20 tahun terakhir. Sungguh keluarga yang sia-sia. Setelah mengejek keluarga Brahma, wanita tua itu terus mengalihkan perhatiannya ke Adinata dan terus berkonsentrasi menyelesaikan pengendalian otak ini. Segera, gambaran seperti itu muncul di benak mereka. Tepi laut, pantai, gaun pengantin, karangan bunga, sampanye. Adinata dan Jelita muncul di pantai sambil berpegangan tangan, yang satu mengenakan jas putih dan yang lainnya mengenakan gaun pengantin putih. Selain itu, ada Maktika yang telah menjalani operasi plastik, serta Hanastasong dan suaminya yang telah rujuk. Ketika wanita tua itu melihat pemandangan ini, dia tersenyum dan berkata, "Enak, istrimu cantik sekali. Putra sulungku pasti sangat menyukainya. Saya seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 90 tahun dan telah bertemu banyak sekali wanita. Dia bisa menduduki peringkat 3 besar di sini. Kamu beruntung bisa menikahi wanita cantik yang tiada tara. Tapi setelah kamu menjadi boneka keluarga Han kita, kamu harus mendedikasikan istri cantikmu untuk anakku." Hei hei hei. Adinata tidak lagi memiliki tenaga untuk marah. Dia meronta dan berkata, "Itu bukan istriku." Wanita tua itu mencibir, "Lucu sekali. Kamu sudah menikah dengannya. Siapa istrimu?" Adinata berkata perlahan, "Jelita adalah mantan istriku. Dia dan aku belum pernah menikah. Aku menikah dengan keluarga Wibisana." Adegan tadi berasal dari mimpiku, tidak nyata. Wanita tua itu tiba-tiba berteriak keras, "Tidak mungkin. Tuhan berkata bahwa gambar yang dibagikan selama pengendalian otak semuanya nyata dan tidak mungkin terjadi dalam mimpi." Pada saat ini, pemandangan aneh kembali muncul dalam gambaran mental yang dibagikan oleh keduanya. Melihat pemandangan ini, wanita tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Bab 614. Anda adalah dewa. Saya melihat pemandangan mengerikan muncul di benak Adinata dan wanita tua itu. Wanita tua itu terbaring di lantai, dengan lampu dinding Cina tergeletak di tanah di depannya. Lingkungannya gelap, seperti lorong paling atas tempat Adinata dan keduanya berada sekarang. Di bawah penerangan lampu dinding, cahaya lembut menerangi keadaan paling menyedihkan wanita tua itu. Saya melihat dia mengulurkan jarinya, seolah menunjuk sesuatu di depannya, tetapi sudut mulutnya penuh darah, dan dia jelas sudah mati. Wanita tua itu hanya mengatakan bahwa ketika mereka berdua berbagi layar, tidak akan ada hal yang salah, semuanya nyata. Saat ini, dua adegan membingungkan muncul. Salah satunya adalah Adinata dan Jelita mengadakan pernikahan di pantai, dan yang lainnya adalah wanita tua itu meninggal. Kedua hal ini jelas merupakan hal yang belum pernah terjadi. Wanita tua itu tiba-tiba merasa tidak enak. Tidak. Gambar-gambar itu tidak menunjukkan masa lalu, tapi masa depan. Wanita tua itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap wajah Adinata lagi dengan tidak percaya, seolah dia ingin mengenalnya lagi. Mungkinkah? Wanita tua itu dengan cepat melepaskan tangannya dari kepala Adinata dan tidak lagi mengendalikannya. Namun, saat ini, semuanya sudah terlambat. Adinata telah lama disiksa seperti ini oleh wanita tua itu, dan dia sudah berada di ambang kehancuran dan ledakan. Ah! Adinata meraung keras, dan energi besar keluar dari tubuhnya. Tidak baik. Pada saat ini, wanita tua itu akhirnya menyadari bahwa Adinata adalah orang yang sangat berbahaya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, mengeluarkan jepit rambut perak tajam dari kepalanya, dan menusukkannya langsung ke kepala Adinata. Dia menginginkan nyawa Adinata. Booming. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba meledak ke langit. Tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Semburan kekuatan keluar dari tubuhnya dan langsung mendorong wanita tua itu ke dinding. Ledakan. Wanita tua itu bergegas keluar, menabrak dinding, dan merobohkan lampu dinding Cina yang tergantung di dinding. Secara kebetulan, benda itu mendarat di depan wanita tua itu. Gambar ini. Lihat di mana lampu dinding Tiongkok mendarat dan di mana wanita tua itu terbaring di tanah. Adinata tiba-tiba terkejut. Bukankah ini pemandangan yang baru saja dia lihat? Bedanya, pada gambar tadi, perempuan tua itu sudah meninggal. Namun kali ini perempuan tua itu masih dalam keadaan sekarat. Engah, wanita tua itu memuntahkan aliran darah dan terluka parah. Adinata tidak memukulnya secara langsung. Dia terluka seperti ini karena dia ingin mengendalikan otak Adinata dan mendapat serangan balik. Meskipun Adinata tidak mengetahui prinsip teknologi yang dia gunakan untuk mengendalikan otak orang lain, Adinata tahu bahwa semakin maju teknologinya, semakin besar bahayanya. Sama seperti semua orang yang mengendarai sepeda, lalu ditemukanlah mobil. Mobil jauh lebih cepat daripada sepeda. Namun pada saat yang sama,
Manusia berada di ambang kematian kapan saja. Wanita tua itu jatuh ke tanah dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Adinata. Melihat tindakannya, Adinata semakin yakin bahwa semuanya akan berjalan seperti yang dia lihat tadi. Wanita tua itu menunjuk ke arah Adinata dan berkata, "Kamu adalah dewa." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu meninggal di tempat. Lengannya tergantung lurus ke bawah, jarinya masih menunjuk ke arah Adinata. Adegan saat ini persis sama dengan yang dia lihat ketika Adinata dikendalikan oleh wanita tua tadi. Sungguh menakjubkan. Adinata benar-benar melihat apa yang akan terjadi 1 menit sebelumnya. Apakah aku seorang dewa? Adinata sendiri bingung. Mengapa wanita tua ini mengatakan ini? Apakah kamu benar-benar dewa? Dewa bisa meramal masa depan. Tanpa dewa, 8 keluarga besar tidak akan sejahtera seperti sekarang. Apakah adegan kematian wanita tua yang muncul di benak Adinata barusan sudah diprediksi oleh Adinata? Jika dia benar-benar dewa, bukankah adegan pernikahan Adinata dan Jelita akan menjadi kenyataan? Bagaimana dengan Cynthia Yandra yang tertembak? Apakah hal-hal ini mungkin terjadi? Tuan Brahma! Tuan Brahma! Apa kabar, Tuan Brahma? Tiba-tiba seekor kumbang terbang masuk. Kumbang ini palsu, bukan serangga asli. Dilengkapi dengan pengeras suara, dan suara mendesak semangka dan siawang terdengar dari dalam. Tentu saja kumbang ini juga merupakan penemuan keluarga Brahma. Karena Adinata baru saja datang terburu-buru dan tidak membawa walkie-talkie mikro, sehingga mereka hanya dapat melihat peta induksi termal Adinata dan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Adinata. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, orang-orangnya, meski dengan kursi pelontar cepat, tidak akan bisa langsung datang. Oleh karena itu, Beatle yang bergerak cepat ini dikirim. Adinata berkata kepada Beatle, "Saya baik-baik saja. Saya akan menyelamatkan Lotta sekarang. Anda selalu siap menyambut kami." Suara semangka datang dari Beatle. Diterima." Adinata melirik tubuh wanita tua itu dan menghela nafas. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apakah dia adalah dewa untuk saat ini. Lebih baik selamatkan Lotta dulu. Gadis cantik dan murni tidak bisa dinodai oleh keluarga Han yang pengkhianat. Adinata melihat lokasi yang dikirim oleh Luota dan berlari sepanjang jalan. Segera, dia datang ke kamar tempat dia berada. Adinata membuka pintu, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah dan hangat. Lampu terang, warna-warna-warni, dan berbagai mainan, stiker, dan boneka memenuhi ruangan besar ini. Perasaan di sini seperti dua dunia yang berbeda dari dunia luar yang menakutkan dan menakutkan. Tampaknya keluarga Han selalu membesarkan Lotta dengan baik, tidak memperlakukannya dengan buruk, dan membiarkannya tumbuh dan hidup seperti Bai Fumei pada umumnya. Namun semakin sering hal ini terjadi, Adinata merasa bahwa kepala keluarga laki-laki bernama Han itu menakutkan. Dia membesarkan Lotta menjadi begitu sempurna, begitu murni, begitu suci, dan kemudian ketika Lotta berusia 18 tahun, dia menghancurkannya, mengendalikannya, dan memuaskan binatang buasnya. Bukankah ini membuat orang merasa lebih kasihan? Setelah membesarkannya menjadi gadis yang sempurna, mengapa menghancurkannya lagi? Ruangan itu sangat besar, lebih besar dari kamar presidential suite manapun yang pernah dikunjungi Adinata. Adinata mengambil 2 langkah ke depan dan melihat punggung seorang wanita anggun. Wanita tersebut memiliki pita berwarna merah muda di kepalanya, rambut panjang mencapai pinggang, dan sosok yang anggun. Meski tidak mengenakan pakaian ketat, namun terlihat ia memiliki sosok yang sangat baik. Wanita itu mendengar suara itu dan berbalik. Dia tampak persis seperti Lotta di game virtual. Ya Tuhan! Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar-benar mengembalikan penampilan peri sempurna dalam game 1 lawan 1. Awalnya, Adinata mengira Lotta pasti telah merusak wajahnya di dalam game. Kenyataannya, itu pasti lebih buruk daripada di dalam game. Sama seperti beberapa selebritis internet, penampilan mereka setelah riasan, perawatan kecantikan, dan tanpa riasan pasti sangat berbeda. Tapi Lotta tidak melakukannya. Penampilan yang benar-benar ilahi. Gabungan Jessica Alba, Rachel, Scarlett Johansson, dan Emma Watson tidak cukup untuk Lotta. Tidak hanya penampilannya, tapi sosoknya juga luar biasa. Pasalnya terakhir kali keduanya bertemu di game tersebut, Lotta masih mengenakan bikini. Sosoknya yang berlebihan dan angkuh membuat Adinata tak percaya kalau itu adalah sosok orang suci Swiss yang terkenal polos. Tapi melihat kenyataan, sial, dia benar-benar tidak berbohong padaku. Bab 615. Selamatkan Lotta. Adinata terpana dengan sosok Lotta yang sempurna. Tahukah Anda, dia adalah pria yang pernah menikmati sosok monster seperti Maktika. Lotta seperti seorang putri bangsawan, menunjukkan keluhuran dalam setiap gerak-geriknya. Dia memandang Adinata dan bertanya dengan lembut, "Ya apakah kamu?" Dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Adinata atau Park Cheng-yu. Citra Adinata di dalam game tidak seperti aslinya. Adinata juga memulihkan pikirannya dan menjawab dengan serius, "Saya Adinata dari Tiongkok." Lotta sangat senang karena dia mulai berlari dan melompat ke arah Adinata. Dengan baik. Adinata sedikit bingung dan bahkan tidak tahu apakah dia harus menepuk bahu cantik Lotta dengan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Logikanya,
Lota beberapa tahun lebih muda dari Adinata. Adinata memperlakukannya seperti gadis kecil dan adik perempuan yang bisa dimengerti. Tapi dia begitu cantik sehingga dia tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Ini tidak menghina. Hanya orang berpenampilan biasa saja yang memiliki ketertarikan. Orang-orang seperti Jelita dan Anastasia, yang memiliki penampilan luar biasa, tidak mudah didekati secara alami. Selain itu, sosok Lota yang sangat bagus sehingga Adinata tidak berani melakukan kontak fisik dengannya. Karena takut dia akan salah paham bahwa dia tertarik padanya. Lota melemparkan dirinya ke Adinata, dan aroma kekanak-kanakan menusuk hidungnya. Lota begitu bersemangat sehingga dia terus berkata, terima kasih, Adinata. Terima kasih telah benar-benar datang untuk membawaku pergi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukan ini. Apakah kamu baik-baik saja? Adinata menarik diri dan melihat ekspresi bersemangatnya. Dia tahu betapa dia telah dianiaya selama 18 tahun terakhir dan betapa dia ingin meninggalkan neraka ini. Adinata tersenyum dan berkata, orang-orang di sini memang sulit untuk dihadapi. Mereka telah menakuti Park Cheng-yu. Namun, saya berjanji untuk membawa Anda keluar dan saya pasti akan melakukannya. Keluarga Brahma kami teman-teman, tepati janji Anda. Lota hanya memandang Adinata dengan kagum, dan ada suara di dalam hatinya yang terus berkata kepadanya, cium aku, cium aku. Lota, cium aku. Lebih baik memberikan ciuman pertamamu kepada penyelamatmu daripada kepada orang itu. Setan. Namun, Adinata tidak tahu bahwa Luotea memiliki perasaan padanya bagaimanapun, keduanya baru saja bertemu. Adinata bertanya, apakah kamu sudah mengemasi barang bawaanmu? Bisakah kamu pergi? Jantung Lota yang berdetak kencang melambat dan dia mengangguk. Iya, saya siap. Lota berjalan mendekat dan mengambil ranselnya. Adinata senang saat melihat Lota hanya membawa ransel. Dia menyukai gadis seperti ini, tidak seperti beberapa gadis yang ingin membawa 3 koper saat keluar. Oke, ayo pergi, kata Adinata pada Lota. Lota membawa Adinata ke pintu masuk lift dan menekan tombol ke bawah. Tetapi tidak ada jawaban dari lift. Tidak, liftnya rusak. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah kita keluar dan naik tangga? Lota panik. Adinata tidak ingin keluar lagi. Di luar sangat menakutkan dan lampu belum dinyalakan. Dia tidak tahu apakah ada orang lain. Adinata hampir jatuh ke tangan wanita tua itu sekarang, dan Adinata merasa sedikit takut. Adinata berkata, tidak perlu naik tangga. Bukankah di sana ada jendela? Ayo lompat keluar jendela. Lota berdiri di sana dengan bingung. Lompat dari gedung? Lota tahu seberapa tinggi lantai tempat dia berada sekarang. Jika dia melompat, bukankah dia akan jatuh dan mati? Lota menggigit bibirnya dan berkata dengan malu, saudara Adinata, meskipun saya tidak bahagia sekarang, saya belum ingin mati. Adinata tersenyum. Apakah Luota salah paham bahwa dia ingin membawanya untuk bunuh diri? Hahaha, bagaimana bisa ada gadis yang sederhana, imut, dan bodoh seperti itu? Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku juga tidak berencana untuk mati. Jika kita melompat dari sini, tidak akan terjadi apa-apa. Aku berjanji padamu. Awalnya saya mengira Lota berasal dari 8 keluarga besar dan seharusnya memiliki pengetahuan tentang teknologi hitam dari 8 keluarga besar. Namun tampaknya Lota telah dipenjara dan hanya mengetahui sedikit tentang kekuatan teknologi dari 8 keluarga besar. Jika itu adalah Nona George, karakter berpikiran terbuka dalam permainan virtual, jawabannya mungkin adalah, jika kamu lompat. Ijup, jika kamu melompat, aku akan melompat. Adinata berinisiatif memegang tangan Lota yang putih dan agak dingin dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Luota menatap Adinata dengan mata membara, menelan sedikit dengan takut-takut, dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk berkata, saya percaya padamu. Saya bersedia melompat dari gedung bersamamu. Adinata menepuk kepala kecil Luotea dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang melompat dari gedung itu jelek, itu membuat kita merasa seperti mati demi cinta. Haha, ayo pergi, putri kecil, aku akan melakukannya membawamu terbang sekali. Pegang aku erat. Mereka berdua mendekati jendela, membukanya, lalu Lota membawa ranselnya dan memeluk Adinata erat. Dia tidak hanya memeluk Adinata dengan tangannya, tetapi dia juga menjepit kakinya di sekitar Adinata, jelas sangat ketakutan. Postur dan gerakannya persis seperti adegan dalam film The King of Comedy karya Stephen Chow. Apakah kamu siap? Kita akan berdansa. Adinata mengingatkan Luota. Lota memejamkan mata, tidak berani menunduk, lalu mengangguk. Baiklah, saya siap. Suara susu itu jelas dipenuhi rasa takut. Adinata tersenyum dan tidak mengolok-oloknya. Meskipun dia tumbuh di lingkungan yang menakutkan selama bertahun-tahun, dia selalu terlindungi dengan baik. Cengkeraman keluarga Han tidak menjangkau dia. Adinata melompat dan langsung melompat. Begitu Adinata melompat, Luota berteriak. Saat Adinata lepas landas, dia membuka sayapnya dan terbang dengan mantap di udara. Lota, buka matamu dan lihatlah. Tidak terlalu menakutkan. Pemandangan di sini cukup indah, kata Adinata pada Lota.
Lota perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di udara, tetapi tidak jatuh, dan ada dua sayap berwarna-warni tumbuh di belakang Adinata. Ah, sayap yang indah sekali. Senyuman muncul di wajah Lota, dan dia menjadi bahagia. Adinata khawatir Lota akan takut, jadi dia berkata kepada Lota, "Ya, apakah kamu ingin aku menyanyikan sebuah lagu untukmu?" Lota memeluk Adinata dengan erat. "Iya." Adinata memikirkan lagu yang cocok dengan adegan saat ini, Mid Air karya Zheng Xiu. Aku melayang ke timur dan barat di langit, membawa kenangan seseorang bersamaku. Tapi saya tidak tahu apakah akan menjadi bencana atau keberuntungan setelah mendarat. Mendengarkan nyanyian Adinata di udara, Lota benar-benar melupakan ketakutannya dan sangat tertarik pada Adinata. Tidak dapat menahan diri, dia tidak tahan lagi dan langsung mencium Adinata. Adinata hendak membuka mulutnya dan terus bernyanyi. Tapi tanpa diduga, dia dihentikan oleh Lota dengan ciuman. Apakah nyanyianmu terlalu buruk?" "Tetap." Ciuman itu tidak berlangsung lama. Setelah Lota mundur, dia tersenyum dan berkata kepada Adinata, "Jikamu memaksaku untuk menciummu sekali, dan aku juga memaksamu untuk menciumku sekali. Kita seimbang. Ini ciuman pertamaku." Angin aneh meniup rambut Lota yang panjang dan indah, dan Adinata merasa bersemangat saat melihatnya.